saya akan membahas mengenai kasus perang antara Rusia dan juga Ukraina. Berikut beberapa poin-poin yang akan saya jabarkan mengenai kasus perang antara Rusia dan juga Ukraina. Poin yang pertama yaitu sejarah antara Rusia dan juga Ukraina. Pada zaman dahulu kala antara Rusia dan juga Ukraina mereka saling berbatasan, dan pada tahun 1990 ketika perang dingin terjadi, orang-orang Rusia dan juga orang-orang Ukraina bersatu dalam sebuah negara federasi yang bernama Uni Soviet, yaitu negara komunis yang kuat pada zaman itu. Dan pada tahun 1991 Uni Soviet dan Pakta Warsawa membubarkan diri, dan di tahun yang sama Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri sendiri dari Uni Soviet, dan langsung disetujui oleh Presiden Uni Soviet pada saat itu yaitu Boris Yeltsin. Dan poin yang kedua yaitu awal mula terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Pemimpin Ukraina yang sekarang yaitu Volodymyr Zelensky lebih dekat dengan negara-negara Eropa Barat dan ingin menjadi bagian dari anggota NATO. Dan Ukraina menganggap bahwa Commonwealth of Independent States adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara Eropa Timur di bawah kekaisaran Uni Soviet. Hubungan kembali memanas ketika muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych yang pro terhadap Rusia. Dan ketika Viktor jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea pada tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur yaitu Donetsk dan Luhansk untuk menentang pemerintahan Ukraina. Poin yang ketiga yaitu perang mulai memanas sejak akhir 2021. Sebuah citra satelit menunjukkan penumpukan baru pasukan Rusia di perbatasan Ukraina pada November 2021. Rusia juga mulai melakukan latihan militer besar-besaran sejak awal Januari 2022. Dan Rusia juga bekerjasama dengan Belarusia. Semua angkatan laut dikerahkan dan semua angkatan darat juga dikerahkan. Negara-negara barat meyakini bahwa Rusia memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan lainnya. Poin yang keempat yaitu Rusia merasa cemas kepada NATO. Rusia mengajukan tuntutan keamanan yang terperinci kepada negara barat. Salah satu poinnya yaitu meminta NATO untuk menghentikan semua aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima negara-negara Eropa Timur untuk menjadi bagian dari NATO. Dan poin yang terakhir yaitu poin kelima yaitu alasan Rusia menyerang Ukraina. Para ahli percaya bahwa Rusia menyerang Ukraina bertujuan untuk memaksakan perubahan di Ukraina. Rusia ingin kepemimpinan Ukraina diganti menjadi pro terhadap Rusia. Karena selama ini Ukraina lebih pro terhadap negara-negara barat ketimbang Rusia. Hal inilah yang menyebabkan Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin marah dan menyatakan perang terhadap Ukraina. Dalam kasus perang antara Rusia dan Ukraina, menurut saya hal ini harus segera diselesaikan. Karena dampak yang dihasilkan dari perang ini sangat merugikan kedua belah pihak. Dan juga negara-negara di dunia seperti contohnya komoditas melambung, ancaman makanan, pasar saham terguncang, perusahaan melarikan diri, dan juga pertumbuhan ekonomi melambat. Bagi Indonesia sendiri, dampak yang diakibatkan dari perang antara Rusia dan Ukraina ini yaitu harga minyak melonjak dan pertumbuhan ekonomi melambat. Menurut saya pemerintah harus saling bekerjasama dalam menyelesaikan masalah ini. Dan menurut pendapat saya pribadi, Indonesia telah cukup baik dalam menyikapi hal tersebut, yaitu dengan menjadi tuan rumah yang berkompeten dalam melaksanakan KTT G20 kemarin yang diadakan di Bali. Pada KTT G20 kemarin menghasilkan beberapa poin penting, yang salah satunya yaitu kritikan atas perang Rusia dan Ukraina, dan tuntutan agar Rusia menarik pasukannya dari wilayah Ukraina. Melalui video ini saya berharap konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina segera berakhir, sehingga kegiatan ekonomi dan kehidupan manusia bisa berjalan normal lagi seperti biasa. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konflik antara perang Rusia dan juga Ukraina. Terima kasih telah mendengarkan.